Yes, hola, selamat datang kembali di segmen Red Tire List. Dan kali ini kita akan membuat tire list mantan pemain-pemain Arsenal. Jadi ini tuh salah satu request dari salah satu viewers gua. Jadi nanti bakal gua kasih screen captures dari komenannya dari Feril Abdillah Akbar. Dia tuh ngasih saran terkait konten tire list kita, yakni coba dong buat tire list legend-legend Arsenal, karena dia tahu kalau gue itu memang Gunners gitu, fans Arsenal. Dan gue pikir kayak wah itu bagus juga gitu, karena memang gue Gunners dan pasti bakal relate gitu. Cuman gue mengkurasi sedikit dari saran dia. Kalau saran dia kan dia ngomong untuk bikin tier list legend-legend Arsenal. Cuman gue mikir dua kali dan gue akhirnya membuat sebuah pertimbangan yang akhirnya ujung-ujungnya gue bikin tier list mantan pemain Arsenal. Kenapa nggak jadi legend pemain Arsenal gitu? Kenapa jadinya cuma mantan pemain Arsenal, nggak ada kata legendnya gitu? Karena kalau misalkan legend nih ada beberapa alasan. Alasan pertama nih ya, kalau misalkan legend itu udah pasti masa-masa prime-nya Arsenal gitu kan. Legend, ini ngomongnya legend loh, ini tier legend gitu. Artinya kalau masa prime-nya Arsenal itu kita nggak bakal ngomong kalau masa prime-nya Arsenal itu ada di musim 2003-2004 di mana mereka invisible, di mana di liga mereka tidak terkalahkan, unbeaten dan mendapatkan trofi emas Premier League gitu kan. Itu jelas masa prime-nya Arsenal yang diisi dengan nama-nama seperti Thierry Henry, Sol Campbell, Patrick Vieira, Freddie Ljungberg, Dennis Beckham, dan masih banyak lagi gitu kan. Nah kalau kita ngomongin orang-orang itu dan gue disuruh ngurutin, maksud gue kan mereka emang legend Arsenal dan mereka tuh bisa dibilang line up terbaik lah bisa dibilang ya yang pernah ada di sejarah Arsenal gitu. Jadi kalau misalkan gue ngurutin mereka yang memang sejak awal sudah jadi yang terbaik, ujung-ujungnya pasti bakal ditaruh di S semua dong logikanya gitu. Ya mungkin kalau nggak S pun ada yang A, ada yang S gitu kan. Tapi pasti ada di atas mulu gitu loh. Nggak mungkin dong gue kasih D, padahal mereka ada pemain-pemain versi terbaik dari squad yang pernah ada dalam sejarah Arsenal gitu kan, nggak masuk akal gitu. Itu alasan pertama. Alasan kedua, gue tuh masih bocil bro. Gue tuh belum nonton proper Arsenal di tahun-tahun segitu. Jadi gue nggak pernah nonton performa mereka, gimana mereka main gitu. Oke lah kalau misalkan nama-nama besar seperti Henry segala macam, mungkin kita udah sering ngelihat cuplikannya, highlightnya. Dan sebenarnya semua pemain juga bisa kita lihat highlightnya segala macam. Tapi kan feel-nya tuh beda gitu. Nggak bakal terlalu relate karena gue belum nonton di tahun-tahun segitu dan gue juga nggak mencoba sotoy, nggak mencoba so edgy bahwa wih gue tahu nih si A, gue tahu nih si B. Kalau emang gue belum lahir nyatanya gimana gue mau bisa ngasih pendapat gue gitu. Nanti ujung-ujungnya malah tier listnya jadi ngasal. Makanya berdasarkan pertimbangan yang udah gue pikirin berkali-kali, daripada gue kasih judulnya tuh tier list legend Arsenal, lebih baik gue kasih tier list mantan pemain-pemain Arsenal. Jadi kalau mantan pemain Arsenal kan bisa di musim kapanpun gitu kan, bisa di tahun 2010-an ke atas, bisa juga di tahun 2000-an ke atas. Tapi sekali lagi ini juga cuma beberapa pemain doang. Ada berapa nih? 11 atau 12 pemain kalau gue nggak salah ingat yang gue taruh ya nama-namanya di video kali ini. Jadi bisa ada kemungkinan part 2-nya. Karena sebanyak itu berpemain Arsenal, gue juga nggak tahu mau masukin siapa aja. Dan nggak mungkin semua mantan pemain Arsenal kan. Jadi ini cuma beberapa yang terlintas aja. Dan gue mencoba untuk mengambil dari berbagai macam musim dan era. Tapi tentunya tidak meliputi semuanya. That's why gue ngomong mungkin ada kemungkinan ada part 2-nya gitu loh. Oke langsung aja udah 3 menit dan kita masih belum ngurutin sama sekali bro. Oke langsung aja. Untuk yang pertama ada siapa? Ada Olivier Giroud. Oke jadi belajar dari tier list yang pertama yang anime kemarin ya. Gua kan ngasih di awal, baru ngasih di awal misalkan mereka S, A, B, C atau D, baru gue ngasih pendapat. Yang ujung-ujungnya gue biasanya jadi mikir dua kali gitu kayak aduh emang iya ya dia pantas di sini ya. Kadang gitu. Jadi mendingan gue kasih pendapat dulu, baru kalau gue udah membulatkan pendapat gue atau opini gue taruh lah dia di mana gitu biar nggak ada penyesalan. Oke jadi kita sementara jangan taruh di mana-mana dulu. Jadi untuk Olivier Giroud, kalau kalian tanya dia itu striker seperti apa, dia kan posisinya striker. Dia tuh ya striker yang bener-bener target man abis gitu. Bahkan menurut gua nggak proper number 9, nggak goal poacher, tapi dia tuh striker target man banget gitu. Jadi memang ketika ngomongin soal Olivier Giroud, banyak banget hal yang bisa kita ulas gitu loh. Di masanya di Arsenal sendiri, menurut gua Olivier Giroud tuh bukan pemain yang jelek, pemain yang cukup bagus, tapi untuk sampai ke level kalau lu pengen juara liga, juara champions, menurut gue Giroud tuh menurut gue pada momen itu dia memang masih belum
cukup lah gitu. Lah tapi kan Giroud bisa Scudetto bersama AC Milan gitu. Itu kan dia bisa juara liga. Tapi kan ya beda bro, liganya beda. Premier League itu liga yang punya tensi yang beda gitu. Intensitas permainannya jauh lebih cepat, jauh lebih kencang. Dan kalian tahu sendiri Giroud tipe pemainnya seperti apa gitu kan. Ya Zlatan Ibrahimovic aja bisa juara sama Milan di Serie A gitu. Apakah di United dia bisa? Enggak kan, tapi apakah berarti Zlatan pas di United dia main jelek? Pada musim 16-17 ya kalau nggak salah di bawah Jose Mourinho. Ya enggak juga gitu. Dia punya perannya tersendiri tapi memang tidak cukup levelnya pada saat itu untuk mendorong klubnya atau menggendong klubnya sebagai seorang striker, sebagai seorang pemain yang diharapkan untuk bisa mencetak gol di tiap pekannya. Menurut gue Giroud tuh nggak capable gitu loh. Dia tuh inkonsisten dan kadang tidak bisa mengeksekusi peluang yang padahal seharusnya bisa dieksekusi dan jadi berbuah gol gitu loh. Kurang klinis lah sebagai seorang striker yang diharapkan untuk mencetak gol. Tapi apakah Giroud cuman sampai di situ saja pembicaraan kita terkait kualitas dari pemain ini? Tidak. Kita pakai contoh World Cup 2018. World Cup 2018 itu jelas-jelas Olivier Giroud tidak mencetak gol sepeser pun. Anjir, sepeser gitu. Maksudnya satu buah gol sama sekali. Enggak kan? Tapi dia sukses membawa Perancis juara dan dia main regular. Start di setiap pertandingan kalau gua nggak salah ingat ya. Nyaris di setiap pertandingan dia tuh jadi start gitu. Tapi apakah dengan dia tidak mencetak gol artinya dia main jelek di timnas Perancis pada Piala Dunia 2018? Tidak. Memang peran dia, job desk dia itu sebagai tembok, sebagai pemantul. Pemain yang bisa juga jadi dummy atau pancingan. Pemain yang bisa membukakan ruang untuk pemain-pemain lainnya seperti pada saat itu Kylian Mbappe dan Antoine Griezmann. Jadi dia itu bisa bagus dengan role yang memang spesial untuk dia gitu loh. Tapi pada saat dia di Arsenal, menurut gue dia bener-bener kurang banget gitu loh. Mungkin ya itu ya, karena dia lama di Arsenal juga, makanya dia bener-bener bisa banget untuk jadi job desk seorang pemantul atau seorang tembok gitu. Karena dia visinya tuh udah dapet gitu di bawah asuhan Wenger. Tapi ya itu, untuk seorang striker yang kita bisa harapkan untuk terus bisa mencetak gol di tiap pekannya, bahkan setahu gue Giroud tuh gak pernah nembus 20 gol lebih bro di liga per musim tuh. Jadi memang urusan mencetak gol Giroud ini bermasalah. Tapi sebagai pemain keseluruhan, menurut gue dia berlebihan kalau misalkan dia gue taruh di C dan D. Jadi untuk Olivier Giroud, mantan pemain Arsenal yang satu ini, kita bakal kasih dia, aduh ini biar rapi aja ya, kita bakal kasih dia di tier B. Oke? Jadi itu dia pemain pertama. Lanjut ke pemain berikutnya. Siapa yang akan keluar? Aduh, all hail King, all hail. Oke, ini adalah Titi, King Titi, Thierry Henry. Jadi kalau Thierry Henry sih kayaknya bakal cepet ya pembicaraannya, diskusinya mungkin bakal sangat cepat. Langsung aja kita taruh di sini, tidak perlu banyak basa-basi, tidak perlu banyak bacot ya. Thierry Henry, kalau misalkan gak gua taruh di sini, ada yang salah sama otak gua. Legend Arsenal, punya patung di depan Emirates Stadium. Iya benar-benar salah satu pemain terbaik yang pernah ada di dunia, salah satu striker terbaik yang pernah ada di Liga Inggris, yang pernah dimiliki oleh Prancis ya kan. Menurut gue kalau seandainya tidak ada Zinedine Zidane, mungkin Thierry Henry bisa jadi pemain terbaik Prancis sepanjang masa. I don't know, so far gitu ya. Itu mah tergantung preferensi masing-masing sih. Dan selanjutnya ada Jack Wilshere. Nah kalau Jack Wilshere kita harus bahas dulu nih. Jack Wilshere itu adalah gelandang ya, seorang gelandang. Dia bisa jadi CDM. Dia lumayan versatile kalau nggak salah di posisi pemain tengah, bisa main di cam juga setahu gue. Gelandang tengah yang menjadi salah satu prospek terbaik di gandang-gandang, bisa jadi wonderkid, bisa jadi pemain muda berbakat di bawah era Wenger, dan memang sempat menunjukkan potensinya. Ingat nggak pas lawan Barcelona, Wenger tuh pemain-pemainnya ya kayak gitu loh levelnya, tapi bisa ngimbangin Barcelona. Gue lupa itu musim berapa, padahal Barcelona udah diperkuat dengan nama-nama Messi, Xavi, Iniesta, tapi Wilshere ini bisa ngacak-ngacak, bisa menang kalau nggak salah ya di match itu ya, dan pokoknya bisa bermain sangat luar biasa lah pas menghadapi FC Barcelona. Dan Jack Wilshere ketika yang sesuai di gambar ini ya, dia masih punya rambut segala macam, itu dia benar-benar pemain yang sangat luar biasa lah, potensinya, talentanya gitu loh. Tapi memang yang jadi masalah dari Jack Wilshere ini adalah injury prone. Dia tuh cedera mulu bos. Dan menurut gue itu jadi salah satu penyakit yang dia punya sih, injury prone. Cedera itu memang sometimes
bener-bener bisa jadi musuh beberapa pemain gitu kan. Pemain yang bisa banget sebenarnya jadi lebih dari sekedar yang kita tahu di real life gitu, tapi karena cedera gitu loh. Itu bener-bener mempengaruhi banget dengan karirnya dan bagaimana performanya gitu loh. Dan Jack Wilshere ini yaitu si injury prone dan memang menurut gua pribadi tidak fulfill potensialnya gitu, tidak memenuhi potensi yang dia punya. Tapi menurut gua kayaknya kalau C untuk Jack Wilshere terlalu berlebihan. Kenapa? Karena Jack Wilshere ini bahkan setelah pensiun dan tidak lagi aktif bermain sebagai pesepak bola profesional, dia masih ada dalam skuad Arsenal. Bukan skuad Arsenal, maksudnya klub Arsenal ya. Gue lupa dia ngelatih tim mudanya Arsenal kalau gue nggak salah ingat. Jadi pokoknya karena dia masih punya kontribusi juga ke Arsenalnya, gak bener-bener hilang lost entah kemana. Jadi menurut gue C kayaknya berlebihan, jadi B lah. Oke, selanjutnya ada, oh my god, Mesut Ozil. Mesut Ozil itu sebenarnya gue pengen banget naro Ozil di S ya. Kenapa gue ada pertimbangan antara naro dia di S atau A? Kalau S kan artinya sejajar sama Thierry Henry. Dan sebenarnya Ozil ini juga menurut gue salah satu pemain yang seandainya Arsenal pada saat itu sudah diisi dengan pemain-pemain yang jauh lebih berkualitas, menurut gue Ozil ini bakal pantas banget menyandingi King Thierry Henry di S ya. Tapi karena pada saat itu dia strikernya lu bayangin ya, strikernya Giroud, wingernya nama-nama kayak Alex Iwobi, Theo Walcott. Maksudnya pemain-pemain yang mediocre gitu loh, bukan pemain-pemain yang memang kalibernya tuh kaliber tinggi gitu loh. Ya Ozil kasihan banget. Ini salah satu pemain terbaik yang menurut gue pernah lihat gitu loh. Bukan masalah bukan masalah statistik. Mungkin kalau lu ngomong masih kalah sama KDB, masih kalah sama pemain ini, pemain itu yang di posisi sama dengan dia. Bukan masalah itu, tapi pemain ini dengan keindahan yang bisa ia tunjukkan, a magician from German gitu. World Cup champion bersama Madrid, bermain sangat luar biasa. Pemain yang bikin gua ngefans sama Arsenal ya. Makanya gue ada pertimbangan apa gue taruh di S gitu, karena ini pemain yang bikin gue jatuh cinta sama Arsenal, menunjukkan Arsenal itu bisa bermain luar biasa dengan umpan-umpannya. Dan Ozil ini ya salah satu aktornya gitu. A define of a playmaker itu ya Mesut Ozil gitu loh bro. Kaki kirinya, passingnya, visinya itu tuh bener-bener membukakan mata gue bahwa sepak bola tuh ternyata bisa seperti ini loh. Gue kira bola tuh awalnya cuma lari-lari, dribbling, shooting, dikit-dikit bola keluar lapangan, out, kayak membosankan. Tapi Ozil ini somehow bener-bener bisa bikin gue jadi jatuh cinta sama bukan hanya Arsenal tapi bahkan sepak bola secara keseluruhan. Tapi ya itu di masanya pas di Arsenal. Dan by the way ya, pas Ozil itu bergabung kalau nggak salah di bursa transfer musim dingin ya, itu tuh bener-bener banyak orang kaget banget karena dia dari Real Madrid, mahal juga kan market value-nya. Bahkan gue lupa dia udah ada titel juara dunia belum sih pada saat dia gabung ke Arsenal. Udah ada ya. Dia tuh bener-bener kaget, orang-orang pada kaget. Segila-gilanya apa ya, mungkin kalau kalian ngebayangin Arsenal yang sekarang, mungkin tiba-tiba kedatangan siapa ya, Mbappe berlebihan gak sih kalau Mbappe gitu. Cuma maksudnya ya pemain setingkat itulah gitu, terus kayak gabung. Mungkin Florian Wirtz pada momen ini gabung ke Arsenal, maybe seperti itu. Atau siapa ya contoh yang lebih pas gitu. Makanya gue bahagia banget ketika Martin Odegaard ada di Arsenal saat ini, karena Odegaard itu menurut gue seperti Mesut Ozil dari segi visi, presisi umpannya, tapi bahkan lebih baik lagi. Kenapa? Ozil ini salah satu yang minus adalah work rate-nya. Dia tuh work rate-nya lemah banget, low lah bisa dibilang. Jadi dia tuh memang determinasi bermainnya nggak terlalu, secara stamina tuh nggak terlalu bagus. Dia juga bukan pemain yang bisa lu harapin bisa lari sana sini. Jadi Ozil itu tuh tipe-tipe pemain yang nggak bisa main full 90 menit gitu. Ya bisa-bisa aja, tapi maksud gue dia nggak bakal bisa bekerja dengan baik ketika lu ngeplot dia bermain full time. Karena ya itu, dia bukan tipe pemain yang bisa ngejar bola, ngepres terus-terusan 90 menit full. Jadi daripada lu di menit 70-80 kehilangan satu pemain karena Ozil ini kayak cuma udah jalan kaki, ya mendingan lu ganti gitu kan. Tapi Ozil ini ya bagus banget untuk kreativitas gitu loh. Cuma kreativitas yang bagus itu juga harus difasilitasi dengan striker yang bagus. Tapi Olivier Giroud, aduh, salah satu era kegelapan Arsenal lah. Olivier Giroud, terus siapa lagi bro? Lupa gue nama-nama yang jadi. Pokoknya salah satu orang yang benar-benar bisa ngebantu Ozil banget pas di Arsenal tuh Alexis Sanchez. Dia tuh benar-benar jadi goal poacher banget lah.
Jadi umpan-umpan cemerlangnya Ozil tuh bisa dimaksimalkan oleh Sanchez. Giroud juga beberapa kali bisa, tapi menurut gua kalau seandainya Giroud pada saat itu diganti siapa ya? Erling Haalandnya sekarang lagi tuh Haaland ya. Itu mungkin udah 30 gol kali. Maksudnya Ozil udah 30 assist mungkin ya kalau seandainya punya striker yang lebih klinis. Oke, selanjutnya. Oke, ada Bernd Leno. Cukup mengejutkan ya. Kiper pertama yang keluar. Jadi Bernd Leno ini kiper yang dibeli, gue lupa pas masanya Unai Emery baru gabung deh kalau gue nggak salah ingat. Gue lupa pas di akhir Wenger itu dia udah gabung atau belum. Enggak ya, pas di awal Emery ya. Pokoknya dia tuh kayaknya gabung sama, aduh angkatannya siapa ya? Lupa gue Leno gue lupa angkatannya siapa. Tapi Bernd Leno ini menurut gue salah satu dari pemain paling underrated yang ada di squad sepanjang sejarah squad Arsenal ya. Salah satu kiper yang paling berkualitas yang dimiliki Arsenal. Dan bahkan menurut gue ya, kalau Bernd Leno ini masih ada dan misalkan harus dimasukin ke squad Arsenal yang sekarang nih, yang ada Raya sama Ramsdale, menurut gue Leno bisa jadi kiper pertama kita bro. Dia tuh shoot stoppernya bagus, tapi gue nggak tahu juga ya, balik lagi ya tergantung Arteta ngeliatnya kayak gimana. Tapi harusnya sih dia distributor bola yang cukup baik juga. Tapi memang kualitas dia tuh ada pada atribut shoot stoppernya gitu loh. Dia bener-bener berkali-kali menyelamatkan Arsenal dari keterpurukan yang bisa lebih lagi dirasakan gitu. Karena lu bayangin bro, pas zamannya Leno ini backnya David Luiz. Oh, David Luiz bagus. Ya David Luiz di Chelsea, PSG mungkin bagus, tapi di Arsenal itu agak gila itu orang ya. Terus Skordan Mustafi, Sokratis Papastopoulos, Rob Holding, terus Kolasinac. What you expect bro dari defender? Kalau defendernya yang sekarang mah Saliba sama Gabriel Magalhaes mah ya oke gitu. Tapi pada saat itu bener-bener kayak Leno kesiksa banget gitu. Makanya menurut gue dia tuh salah satu pemain yang harus kita apresiasi lebih gitu loh. Underrated banget ini. Sekarang dia masih regular main sama di Premier League sama Fulham. Dan bahkan jadi kapten ya di Fulham. Pas gue sempat nonton beberapa kali tuh. Dan ya dia jadi salah satu pemain yang bagus juga di Fulham. Salah satu pemain terbaik Fulham menurut gue. Jadi kita kasih Bernd Leno ini di A ya. Di samping Ozil. Secara mengejutkan ada 2 pemain Jerman nih di tier list A. Ya pokoknya Leno itu menurut gue underrated banget lah. Bahkan kayaknya dibandingkan Lehmann, Leno menurut gue pribadi lebih bagus. Sumpah. Setelah kalau kalian mau bilang apa ya, pengokop masa lalu. Tapi menurut gue Leno itu spesial banget. Memang sekali lagi kasusnya sama seperti Ozil. Mereka itu pemain yang luar biasa di waktu yang salah saja. Oke, lagi-lagi squad invisible ya. Patrick Vieira, bukan Fabio Vieira. Oke, ini juga sama kita taruh di S. Salah satu kesebelasan invisible, salah satu pemain terbaik sepanjang sejarah Arsenal juga, Patrick Vieira, gelandang bertahan yang sangat tangguh. Ya no comment lah, maksudnya sama seperti Thierry Henry. Apalagi yang mau dibahas gitu. Pemain yang menghantarkan Arsenal unbeaten, bermain regular, bermain sangat luar biasa bagus. Bener-bener kalau kayak lu ngomong depannya Arsenal legendnya tuh siapa, Henry, maka kalau ngomongin soal tengah yaitu nggak jauh-jauh dari Patrick Vieira. Oke, next. Aduh, si ini anjir keluar cu. Oke, kita taruh di sini ya. For the first time nih, tier list kemarin kan kagak ada yang ngisi di D kan. Nah ini orang nih masuk nih untuk pertama kalinya nih. Willian, Kang Gorengan kalau kata temen gue fans Chelsea. Loh, Willian itu salah satu pemain bagus Chelsea. Salah satu pemain berkualitasnya Chelsea. Salah satu legend Chelsea mungkin ya. Ya setelah kalau kalian mau ngomong apa, tapi Willian ini bisa dibilang salah satu dark system lah. Banyak dark sistemnya Arsenal, Mustafi segala macam, itu sambil ngopi dulu ya. Tapi Willian ini salah satu yang lebih parah lagi menurut gue. Memang di debutnya dia main bagus banget ya. Bahkan sampai sempat mau hat-trick assist. Cuma jadi brace assist tuh, gue inget banget debut dia sama Arsenal. Di situ gue mikir, wah ini enak nih. Kita punya winger yang dapat diandalkan nih di depan nih. Ya kan? Tahu-taunya bro, cuma ngasih manis di awal doang. Sisanya ghosting, ini pemain sumpah ghosting. Ngilang, bener-bener ngilang, dimainin kagak ada gunanya, kagak ada fungsinya. Cuma muter-muter, hilang bola. Pantes kata gue, temen gue fans Chelsea ngomong ini Kang Gorengan ya itu. Cuma goreng, gak jadi apa-apa.
Kalau kata orang sekarang kan let him cook gitu kan, biarkan dia memasak gitu. Nah ini gosong cok, Kang Gorengan ini masaknya gosong mulu gitu, nggak pernah jadi apa-apa gitu loh. Gocekan driblingannya dia hancur sehancur-hancurnya pemain lah, flop seflop-flopnya pemain. Oke, ya memang sih dia gabung ke Arsenal juga memang mungkin udah abis-abisnya masa dia gitu kan, cuman ya enggak kayak gitu juga maksud gue gitu. Next. Oke, ada Alexis Sanchez. Sanchez kita kasih di S aja deh. Oke, Alexis Sanchez gua kasih di S. Mantan pemain Barcelona berkebangsaan Chili, ini menurut gue memang pantas disandingin dengan nama-nama besar squad Invisible. Salah satu penggendong handalnya Arsenal bisa dibilang di era kegelapan. Salah satu pemain yang mungkin bisa dibilang bikin apa ya, salah satu alasan pemain apa fans Arsenal tuh tetap ingin nonton Arsenal, karena Alexis Sanchez tuh kalau boleh dideskripsikan dengan satu kalimat tuh dia tuh harapan gitu loh. Dia tuh kayak harapannya para Gunners pada saat itu. Dia tuh pemain yang bisa bikin magic gitu, bikin keajaiban gitu, bikin sesuatu hal yang mustahil jadi mungkin gitu loh. Dia tuh pemain yang cuma butuh sedikit peluang untuk jadi gol, cuma butuh sedikit space untuk dia bisa bikin itu jadi sebuah gol gitu. La Özil juga bagus dan bikin orang bisa nonton Arsenal dengan luar biasa passing-passingnya. Iya memang, tapi maksudnya kalau passing-passing doang nggak jadi gol juga kan buat apa gitu kan. Tapi kalau Alexis Sanchez ini ya dia pemain yang bisa kita harapkan untuk dapetin golnya itu, untuk bisa bikin kita menang gitu loh. Tapi ya itu gitu. Sayangnya yang mungkin bisa jadi pertimbangan kalau seandai-andainya dia turun dari tier list S itu mungkin karena dia cabut ke United. Dia tuker sama Henrik Mkhitaryan dan itu salah satu pertukaran pemain paling dongo yang pernah ada dalam sejarah ya, antara Henrik Mkhitaryan ke Arsenal dan juga Alexis Sanchez. Walaupun menurut gue lebih kerasa ke United sih, karena Alexis Sanchez di United juga mungkin kalian setuju atau enggak, mungkin dia bisa sama marahnya seperti kalian, sama marahnya seperti gua ke Willian. Ya mungkin Sanchez United itu sama seperti Willian ke Arsenal, sama-sama kayak gitu, sama-sama rival gitu kan, tapi mainnya ketai gitu. Kalau Van Persie kan beda gitu ya, dari Arsenal ke United. Gue percaya fans United pun banyak yang masih cinta kalau Van Persie beda gitu. Kalau Sanchez ke United sih, dan memang itu ya sangat disayangkan, setelah dari United dia ke Inter, ke Marseille, itu kayak dia tiba-tiba kehilangan sentuhannya aja. Tapi Arsenalnya Alexis Sancheznya Arsenal maksud gue, itu another beast menurut gue. Oke, next. Siapa nih? Oh, Hechy Hector Bellerin. Bellerin ini sama lah seperti Wilshere, salah satu bakat yang dimiliki di era Arsene Wenger, dan tapi menurut gue dia gila banget sih, berkualitas banget, gila. Maksud gue tuh kayak ketika dia masih semuda itu pun, dia back samping BTW, dengan pace yang dia miliki, dengan insting bertahan yang dia miliki, tipe-tipe back samping yang hybrid gitu loh. Memang itu bukan zaman-zamannya ngetrend fullback atau back samping yang ini ya, jadi inverted fullback gitu. Itu ya memang back samping yang strike aja gitu, maksudnya lurus aja gitu kan, nggak build up ke dalam segala macam. Cuma maksud gue tuh kayak di era itu dan di usia dia yang semuda itu, menurut gue dia nunjukin sesuatu hal yang something banget gitu, kayak Tyrone Wilson di series Liverpool BTTP kita bro. Tapi sayang, sama seperti Wilshere, dia injury prone. Cederanya itu yang benar-benar makan potensi dia banget. Dan yang ngeri dari dia itu adalah dia sempat kena ACL. Itu yang benar-benar bikin 180 derajat performanya berubah bro, menurut gue ya, menurut gue pribadi. Jadi memang salah satu pemain yang sangat disayangkan, waste potential, tapi mau bagaimana lagi. Jadi gue kasih ke B aja untuk Hector Bellerin. Selanjutnya ada kalau D bodo amat lah, gue taruh di D. Salah satu dark system juga ini, dibeli dari Valencia. Lu bayangin ya, dibeli dari Valencia, terus kan dia udah lama main sama Arsenal kan, jadi dark system, terus dijual ke Schalke. Pengen tahu nggak Schalke-nya kenapa? Regredasi anjir, promosi ke Bundesliga 2. Ini gue mungkin udah terkenal lah ya, meme atau joke soal Mustafi ini, soal dia nge-marking wasit lah. Iya sih, dia memang juara dunia sama Jerman, tapi
Ya nggak boleh kayak gitu juga, dia juara dunia juga ya cuman mental apa sih, kok mental sih, cuma ya modal ada di skuadnya doang anjing. Dia nggak pernah main 1 menit pun, 1 detik pun kayaknya nggak pernah main gitu, masuk jadi dari bangku cadangan buat bantu bertahan doang gitu buat timnas Jerman di 2014 kagak pernah. Ini pemain emang bener-bener cuma ngisi kedalaman skuad doang gitu, kayak Adil Rami di timnas Prancis. Terus apakah dengan begitu lu ngomong Adil Rami adalah pemain yang sangat berkualitas karena dia juara bersama Prancis di 2018? Kan enggak gitu bro. Ya Mustafi juga sama gitu, pemain yang apa ya, bener-bener kalau Alexis Sanchez gue deskripsikan dengan satu kalimat harapan, maka Mustafi itu kalau gue deskripsikan dengan satu kalimat adalah keputusasaan. Bener, antonim dari harapan, keputusasaan, hope, dan dia ada despair. Kalau Alexis Sanchez, Kibo, harapan dalam bahasa Jepang, maka Mustafi adalah Zetsubo, keputusasaan dari bahasa Jepang. Pemain yang bener-bener nunjukin lu apa itu yang namanya kegelapan ya. Era kegelapan tuh seperti apa. Lu mau ngomong siapa? Harry Maguire. Mending Harry Maguire di timnas masih main bagus, di United juga sekarang bounce back gitu kan, setelah copot ban kapten tiba-tiba dia main jadi kayak orang yang berbeda. Ini orang lebih gila dari itu bro. Udah komuknya ngeselin, main kagak bener, kagak ada tangguh-tangguhnya. Gue kayak nggak pernah ada sekali match yang kayak gue mikir kayak Mustafi ini pemain bola profesional anjir. Enggak, setiap pertandingan tuh gue ngerasa kayak ini orang cuma komedian anjir. Gue nggak ngerti lagi sumpah. Kalau Willian mending dia ngeghosting ya. Willian tuh mending ngeghosting, dia cuma ngilang di pertandingan. Tapi kalau Mustafi, ini ibaratnya gini, lu main ML nggak? Nah kalau lu main ML, misalkan ada temen lu yang dia nggak ngekill, nggak ngegendong, ngilang, emang kayak kagak ada gunanya di pertandingan. Tapi ada satu lagi yang lebih mengesalkan daripada pemain yang tidak ada gunanya di pertandingan. Pemain yang ngefeed ke lawan, pemain yang mati mulu yang ngasih duit ke lawan. Itu kalau analoginya Mobile Legend ya, game MOBA. Kan atau mending pemain yang nggak ngaruh sama sekali, nggak ngasih impact apa-apa, daripada pemain yang ngasih impact tapi ke lawan gitu loh. Buat apa? Nah Mustafi itu ibaratnya feeder gitu. Kalau Willian AFK, nah kalau Mustafi itu feeder anjir. Main cuman buat ngancurin tim sendiri gitu. Kayak selanjutnya ada Santi Cazorla. Santi Cazorla kita kasih di, sebenarnya dia bisa sih di S sih, tapi karena Ozil juga gue kasih di A, jadi menurut gue ya Cazorla juga kayaknya oke-oke aja kalau gue kasih di A. Seorang central attacking midfielder atau AMF kalau kalian mainnya PES ya. Pemain Spanyol, gelandang kreatif, badannya tuh tipe-tipe gelandang tengah yang badannya nggak terlalu tinggi gede, mungil, agak kecil banget bisa dibilang, tapi teknik, skillnya, visinya bener-bener pada saat itu juga salah satu dari pemain yang bisa dibilang harus kita apresiasi banget di era kegelapannya Arsenal gitu ya. Bagaimana salah satu hal yang mungkin bisa dibilang lebih baik daripada Ozil dari dia, visinya tuh menurut gue ya mungkin Ozil lebih baik sedikit segala macam, tapi Cazorla ini menurut gue yang lebih bagus lagi dari dia adalah determinasi dia gitu loh, maksudnya kerja keras dia gitu loh. Dia kayak lebih sering lari daripada Ozil segala macam, dan mungkin ya lebih ya itu ya lebih sering lari sih. Mungkin pembeda dia sama Ozil tuh yang paling kontras ya di situnya doang sih, lebih bisa lari-lari gitu lah di tengah gitu kan. Oke, itu saja. Selanjutnya, ini yang terakhir anjir. Udah, oke, jadi untuk Cazorla A ya menurut gua. Ya intinya ya dia gelandang kreatif, itu aja sih. Gelandang kreatif yang punya work rate yang tinggi gitu loh. Oke, terakhir. Siapa terakhir? Oh, si Walcott anjay. Aduh, kalau Theo Walcott, sabar ya. Kalau Theo Walcott ini pemain yang dia tuh sumpah ya banyak banget ternyata ya kalau gue pikir-pikir ya, pemain-pemain yang tipenya mirip-mirip, pemain yang sempat muda, bertalenta, bagus, menunjukkan suatu prospek gitu, tapi ya hilang kemakan cedera gitu, potensinya kemakan cedera. Kasusnya hampir mirip sama Wilshere, kan digandang-gandang tuh, Wilshere, Walcott, terus satu lagi yang dibeli dari MU, Welbeck kan, trio pemain muda Inggris gitu. Ya tapi ya mediocre gitu, nggak kemana-mana juga, dan Theo Walcott juga sama. Tapi ya memang ini pemain ya benar-benar apa ya, mungkin kalau pengen di compare atau pengen dimirip-miripin tipe playstyle segala macamnya, mungkin Raheem Sterling, Pacekling itu bisa dibilang represent dari Theo Walcott lah.
digandang-gandang bisa jadi suksesornya Thierry Henry kan, karena sama-sama cepet dribblingnya segala macam, larinya kan. Tapi cederanya itu gue juga gak ngerti apakah ada problem sama medical staffnya Arsenal pada era itu, tapi gue nggak paham lagi. Cuman Wilshere, Walcott, itu Bellerin, pemain-pemain muda yang mungkin di universe lain mereka udah jadi legend Arsenal kali ya. Tapi ya itu Theo Walcott kayaknya kalau dicek nggak mungkin, sama seperti Wilshere dan juga Hector Bellerin. Theo Walcott ya kalau kalian nanya dia tuh tipe pemain yang seperti apa, ya itu pelari bro, jadi pacekling lah. Sometimes juga memang kayak kebanyakan ngegoreng juga sih, decision making masih lemah segala macam. Tapi kan kalau decision making segala macam kan bisa dilatih dan ditempa kan. Tapi dia tuh terlalu banyak kehilangan sentuhan dan momentum di performanya ya gara-gara cederanya itu. Oke, itu dia. Udah kan? Ya udah bener. Seluruh mantan pemain Arsenal untuk video kali ini udah gue tier listin semua. Ada 3 yang mengisi tier list S. Ada Thierry Henry, Patrick Vieira, dan Alexis Sanchez. Ada 3 juga yang ngisi di tier list A. Ada Mesut Ozil, Bernd Leno, dan juga Santi Cazorla. Ada 4 pemain yang mengisi tier list B. Olivier Giroud, Jack Wilshere, Hector Bellerin, dan Theo Walcott. C-nya nggak ada karena sekalinya ada yang parah banget. Yani yang mengisi tier list D, William Borges dan Shork dan Mustafi, or whatever his name lah. Oke, jadi itu dia. Kalau kalian ngomong kok nggak ada pemain si ini, kok nggak ada pemain si itu, ya memang karena gue nggak mungkin bisa nge-include semua pemain. Ini bisa gue record 1 hari kalau semua mantan pemain Arsenal dimasukin semua gitu, nggak muat juga di bracketnya gitu. Ya makanya gue harap kalian bisa bantu-bantu, bisa ngasih gue saran gitu. Ini bisa banget dibikin part 2-nya seperti yang main karakter anime, karena masih banyak pemain Arsenal lain yang sebenarnya harusnya masuk gitu ya, bener kan? Kiper aja 1 doang, Leno doang bro. Yang mantan pemain ya, jangan yang squad sekarang. Atau squad sekarang menarik juga ya kalau squad sekarang gua tier listin ya. Wah itu bagus tuh. Ya juga ya. Boleh. Tapi ya itu dulu lah, mantan pemain Arsenal dulu. Ini dia videonya. Semoga kalian terhibur dengan konten kali ini. Dan sekali lagi kalau kalian punya saran, kalian bisa komen di kolom komen di bawah. Dan untuk video ini juga kalau ada yang pengen kalian diskusikan, ada kritik dari kalian, walaupun lagi-lagi ini kan subjektif, ini pendapat pribadi gitu. Tapi kalau kalian misalkan pingin bikin juga tier list kalian dengan nama-nama yang sama seperti yang di video gitu, tapi kalian tulis sendiri di komen, misalkan, oh enggak bang, S gua kayak gini, A gua kayak gini, B gua kayak gini, C gua kayak gini, D gua kayak gini, bisa banget di komen, kalian komen, bisa gua discuss tuh. Nanti misalkan kalau misalkan kalian naro Mustafi ke A gitu kan, terus gua bisa nanya gitu ke kalian, narkoba apa yang kalian pakai gitu. Kan misalkan kayak gitu. Jadi bisa diskusi, jadi bisa hidup lah komentar kita gitu kan, channel ini gitu maksudnya. Community-nya anjay, community. Si ada tuh yang nonton, ada dong. 1-2 orang mah ada gitu kan. Oke, itu dia viewers. See you to the next video, see you to the next episode viewers. Bye bye.